Bapak Ibu sekalian, para senior yang kami hormati, rekan-rekan pencinta budaya, para pelestari cagar budaya, para pencinta museum, adik-adik mahasiswa, para pelajar, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali marilah kita ucapkan puja-puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat-Nya kepada kita semua. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan mengenai materi, yaitu bagaimana penyelamatan dari koleksi yang telah mengalami musibah kebakaran di Museum Nasional. Ada sedikit perkenalan dari saya sendiri dan juga beberapa pengalaman pembelajaran sebelumnya di dalam konservasi. Barangkali bisa dibantu untuk tayangannya, Mas. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, sambil menunggu, mungkin sedikit kami ceritakan. Nama saya Nahar Cahyandaru, saat ini menjabat sebagai Subkoordinator Konservasi di MCB. Jadi ada perbedaan pola kerja, bagaimana membuat dokumentasi yang detail, membuat rencana-rencana yang strategis, sampai senior kami itu memesan, kalau mendata, batu yang jatuh di barat harus tetap di barat. Yang batu jatuh ke timur tetap di timur. Semuanya diseket dan lain sebagainya. Apa yang terjadi? Akhirnya Candi Prambanan bisa dipulihkan seperti semula dan banyak orang yang mungkin tidak membayangkan bahwa dia pernah berantakan. Kenapa? Karena pendataannya benar, dilakukan dengan sangat sistematis. Ini pembelajaran yang luar biasa bagi kami pada saat itu. Sehingga mungkin pengunjung Prambanan saat ini tidak pernah membayangkan bagaimana kehancuran di 2006. Untung disisakan satu kemuncak Ratna di Candi Apit di sisi utara yang mengingatkan supaya pengunjung juga tahu bahwasanya kita adalah masyarakat yang tinggal di negeri yang indah tapi mempunyai potensi bencana. Berikutnya ini di tempat kami sendiri 2010 pada saat itu saya menjadi koordinator pemeliharaan. Bencana Merapi 2010 barangkali adalah letusan terbesar dalam satu abad terakhir bagi Merapi, tetapi dia adalah bencana yang paling terprediksi. Dari Balai Badan Vulkanologi itu mempunyai perhitungan yang sangat cermat dari waktu ke waktu. Sebenarnya kami sudah paham bahwa tanggal 26 Oktober itu akan terjadi letusan Merapi. Sehingga kami mempelajari banyak literatur, apa dampak dan sebagainya, sehingga kita siap. Tapi apa yang terjadi? 26 terjadi letusan, Borobudur tertutupi abu Merapi, dan kami paham bahwa pertama kali harus segera dibersihkan. Kenapa? Karena mengandung asam, gas belerang, dan sebagainya yang berbahaya bagi batu. Tetapi ya ini barangkali agak lucu juga ya, ternyata letusan 26 itu baru latihan Bapak Ibu sekalian. Letusan sebenarnya ada di tanggal 4 November. Yang fotonya kurang lebih seperti ini. Kami publikasikan di jurnal Borobudur tahun 2010 juga. Mungkin lebih dari 1 cm ketebalannya. Dan kami harus berjuang dalam kondisi yang krisis. Teman-teman di sekitarnya juga terdampak rumahnya, sehingga kami sangat sulit mengatur personil pada saat itu. Bala bantuan sangat banyak, TNI, Polri ikut terlibat di sana untuk membersihkan itu. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana kemudian kita berpikir dampak yang terjadi apa. Dan pencegahan apa yang seharusnya harus kita lakukan. Di sana kita melihat konstruksi Borobudur dengan sistem drainase yang di model pasca pemugaran yang berbeda, dan itu sangat berbahaya kalau masuk ke dalam sistem drainase. Sehingga kita membuat sistem yang baru, untuk berikutnya adalah model-model cover dan pelindungan dan sebagainya. Jadi pembelajarannya adalah setelah terjadi bencana apa yang harus kita persiapkan. Selanjutnya ada satu situs pengalaman kami dari tahun 2013 sampai 2015, yaitu situs Tambora dan tragedi Year Without Summer. Tahun 1815, mungkin saat itu Eropa sedang rame-ramenya ya dengan revolusi Prancis dan lain sebagainya. Pada saat itu terjadi letusan yang sangat dahsyat dari Gunung Tambora. Bahkan letusannya itu sampai membuat Kesultanan Yogyakarta menyiagakan pasukan karena dikira ada meriam. Kemudian di berbagai daerah melaporkan dentuman-dentuman. Abunya sendiri kemudian memenuhi atmosfer sampai beberapa hari,
sehingga Eropa itu mengalami tahun tanpa musim panas. Korban yang meninggal pada saat itu 80.000 diperkirakan. Tetapi korban berikutnya itu jauh lebih banyak. Karena ada gagal panen, kelaparan, wabah penyakit, dan seterusnya. Tapi yang paling merubah sejarah adalah, mungkin Bapak Ibu tahu, bahwa Napoleon Bonaparte kalah di Waterloo karena apa? Cuaca buruk. Dan cuaca buruk itu terjadi karena Tambora. Jadi Tambora ini berkontribusi terhadap perubahan sejarah di Eropa juga. Tapi bagaimana tinggalan yang ada? Tahun 2013, Pusat Arkeologi Nasional, Pusat Arkenas pada saat itu namanya, saat ini bergabung di BRIN, melakukan penelitian dan melihat adanya temuan-temuan dari pemukiman bekas kerajaan Tambora di lereng Gunung Tambora. Tamboranya sendiri sekarang tinggal sebuah kaldera dengan diameter yang sangat besar, sekitar 7 km. Di pemukiman ini banyak temuan-temuan dari komponen rumah, alat rumah tangga, dan lain sebagainya. Tapi yang menyedihkan kemudian artefak-artefak itu banyak yang tidak selamat. Karena begitu sensitifnya kayu yang sudah menjadi arang itu terhadap perubahan microclimate. Sehingga pada saat itu kami ikut terlibat di dalam tim itu dan memikirkan bagaimana arang-arang ini bisa kita selamatkan. Kita berbagai upaya kita lakukan, salah satunya ini ada lumpang. Lumpang ini adalah temuan yang ketiga. Temuan pertama dicoba diangkat, ambrol. Di penelitian tahun berikutnya sudah tidak ada sisanya. Kedua juga gagal, kemudian saya sudah dipesan oleh Puslit pada saat itu, Pak Dr. Sony, ini kalau bisa harus berhasil diangkat ini Mas Nahar. Oke, kita coba cari metodenya, dan akhirnya beberapa artefak itu berhasil kita angkat. Ini salah satunya, kita konservasi, kita konsolidasi, dan kita buat sistem transportasinya karena Tambora itu lokasinya sangat jauh dari kota. Dan akhirnya artefak-artefak ini berhasil dipamerkan di peringatan 200 tahun Tambora pada tahun 2015. Satu pembelajaran lagi yaitu dari situs Liangan di Temanggung yang banyak orang menyebutkan sebagai Pompeii from East. Bapak Ibu sekalian mungkin tahu, teman-teman, di Pompeii ya, itu ada satu kota yang tertutup oleh material piroklastik sehingga menjadi puing-puing kota yang bersejarah ya. Dan yang menarik dari Pompeii adalah jalan. Jalan yang terbuat dari tatanan batu. Dan rupanya di Liangan ini ditemukan hal yang sama, yaitu jalan yang terbuat dari tatanan batu. Jadi ini barangkali adalah satu-satunya situs dari masa klasik yang menggambarkan pemukiman dengan jalan dan sebagainya, ini adalah satu-satunya. Hal yang sama juga ditemui di sana, banyak arang-arang yang juga tidak terselamatkan, sehingga kita harus berpikir bagaimana material yang sangat sensitif terhadap perubahan microclimate ini dapat diselamatkan. Ada beberapa model konservasi yang kita lakukan. Barangkali kalau Bapak Ibu tertarik secara lebih teknis, saya tidak akan ceritakan, ada publikasi yang kita hasilkan juga, baik dalam bentuk buku maupun sebuah artikel online yang di jurnal internasional. Air Mata 16 September 2023. Pada saat itu saya sedang ada di Jogja karena weekend dan mendapat kabar bahwa terjadi tragedi yang memilukan bagi kita semua. Ini adalah foto-foto yang saya yakin Bapak Ibu belum pernah melihat sebelumnya, karena memang untuk gambar-gambar itu memang sangat dijaga, karena dari kepolisian dan lain sebagainya juga masih sangat membatasi dari peredaran informasi yang ada. Kemudian hari Seninnya saya langsung berangkat ke Jakarta. Seminggu itu saya kayak orang gila Bapak Ibu sekalian di Galeri Nasional. Karena tidak bisa masuk ke lokasi, akses masih sangat terbatas, hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk, sementara saya hanya bersiap-siap di Galeri Nasional jika sewaktu-waktu dilibatkan dalam kegiatan itu. Mundar-mandir, kayak setrikaan, kayak orang gila. Baru di minggu kedua ada informasi Mas Nahar harus ikut gabung di sana, dan itu adalah saat di mana saya mulai mereview kembali, mengingat kembali beberapa pengalaman-pengalaman terdahulu dalam
menghadapi situasi krisis atau situasi bencana. Saat itu sudah terselamatkan sekitar 300-an objek, dan apa yang saya lakukan pada saat itu yang pertama adalah membuat klasifikasi. Sama seperti kita di rumah sakit, itu ketika pasien yang datang, maka segera diklasifikasikan di UGD. Ada dipisahkan, ada yang hijau, kuning, merah. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian nanti, mudah-mudahan tidak ya, di UGD kok tidak segera ditangani, jangan marah-marah Bapak Ibu. Artinya apa? Artinya ada orang lain yang lebih gawat dari kita. Jadi tingkat kegawatan adalah sesuatu yang harus dilakukan pertama kali untuk menangani koleksi ini. Sehingga pada saat itu pertama yang saya lakukan tidak menyentuh objeknya, tapi berkumpul bersama teman-teman menyiapkan instrumen untuk klasifikasi. Itu hari pertama ya yang kami lakukan. Setelah itu hari berikutnya kita kumpul lagi untuk menguji apakah instrumen ini bisa diterapkan untuk membedakan mana koleksi-koleksi yang butuh prioritas penanganan. Nah ini gambarnya. Nah dari situ kemudian kita membuat suatu diagram dari mulai penyelamatan, nanti di talkshow saya kira Mas Budiman akan cerita tentang itu. Kemudian kita membuat asesmen. Koleksi ini kita bedakan tingkat kedaruratannya atau tingkat risikonya dari yang kita sebut sebagai zona merah, zona kuning, dan zona hijau. Zona hijau adalah koleksi yang memiliki tingkat risiko yang relatif rendah, sehingga dengan pembersihan dan restorasi ringan, nanti itu akan bisa dilanjutkan ke tahap finishing atau retouching. Tingkat menengah ada proses pembersihan tersendiri, sementara yang zona merah kita membutuhkan remediasi untuk memastikan dia stabil terlebih dahulu sebelum masuk ke tahap-tahap selanjutnya. Metode ini pada awalnya kita kembangkan sendiri, seminggu kemudian baru kami diskusi dengan UNESCO Office di Jakarta, kami mintakan apakah ada standar internasional untuk itu, akhirnya kami diberikan buku ini, First Aid to Cultural Heritage in Times of Crisis. Dan rupanya di bagian tata kerjanya relatif tidak ada perbedaan yang signifikan sehingga kami yakin bahwa apa yang kami rumuskan sudah relevan. Klasifikasi ini adalah aktivitas yang kami lakukan, teman-teman membersihkan terlebih dahulu, kemudian melakukan labelisasi. Tadinya kami akan mengelompokkan, tetapi ternyata itu akan menyulitkan bagi kelompok identifikasi, akhirnya kita membuat labelisasi. Klasifikasi ini adalah instrumennya, kira-kira seperti ini. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian di gambar bagian kanan, di atas itu adalah keramik yang pecah berkeping-keping, yang di bawah adalah keris yang relatif utuh. Barangkali kita berpikir yang di atas itu rusak berat, yang di bawah rusak ringan. Tapi tidak demikian dengan metode asesmen kami, Pak. Keris yang ada di bawah ini justru ada di titik merah. Mengapa demikian? Kita melihat korosi di sana, itu adalah korosi yang aktif. Yang kalau kita tidak segera lakukan pembersihan, maka korosi aktif itu akan memicu korosi-korosi berikutnya. Inilah yang di dalam klasifikasi kita masukkan dalam label merah. Yang nanti akan kita lakukan remediasi atau stabilisasi. Sementara yang di bagian atas, meskipun hancur berkeping-keping, relatif para konservator keramik akan bisa menyambung itu. Noda-noda juga relatif akan bisa dibersihkan. Tinggal kita melihat seberapa banyak persentase penemuannya. Ini barangkali berada di kisaran risiko sedang. Jadi itu yang membuat kita penting untuk melakukan instrumen klasifikasi. Ini contoh saja Bapak Ibu sekalian, dari koleksi-koleksi yang kami kategorikan di dalam risiko ringan atau label hijau ya. Kondisinya masih utuh, keutuhannya di atas 90% gitu. Kemudian pembersihan dan lain-lain sebagainya kalau sudah dilakukan itu akan bisa mengembalikan objek dalam kondisi yang tidak terlalu jauh dari kondisi semula. Kemudian ini sedang, ini dalam kelengkapannya sekitar 70-90% dengan konservasi dan restorasi tertentu, maka ini juga akan relatif bisa kita pulihkan kembali meskipun akan meninggalkan apa istilahnya dalam tanda petik cacat ya. Sementara label merah ya kita harus merelakan bahwa artefak ini barangkali tidak akan pernah bisa kembali pada kondisi yang layak untuk pamer atau kondisi semula. Kita melihat ada logam yang mengalami lelehan,
Ya, kemudian keramik yang juga gerabah yang mengalami perubahan bentuk karena dia pernah dibakar, tapi ini dibakar pada suhu yang lebih tinggi. Ini tentu kita harus akan melihat bahwa akan merelakan ya bahwa artefak ini tidak kembali semula. Termasuk artefak organik seperti kayu, kemudian kain, ya tentu itu sangat sulit kita berharap dapat dipulihkan kembali. Namun Bapak Ibu sekalian, ada optimisme tersendiri yang ada pada diri kita. Ternyata setelah kita klasifikasi, 50% lebih Bapak Ibu sekalian berada pada risiko rendah. Jadi dari data November, jadi beberapa hari yang lalu kami olah data ini, itu sudah terangkat 728 koleksi dari yang dipublikasikan awal 815. Jadi sudah di atas 90%. Kemudian dari 728 itu ternyata dari tingkat resikonya kurang lebih setengahnya itu berada di rendah, kemudian sedang sekitar 30-an%, dan yang tinggi itu yang juga harus kita syukuri ya ada di kisaran belasan %. Kemudian yang membutuhkan prioritas remediasi karena adanya risiko korosi dan lain sebagainya, itu ada 171 koleksi dan saat ini telah terselesaikan 28. Minggu ini kami berjalan kembali untuk meneruskan yang berikutnya sehingga target 171 ini akan selesai sampai dengan Desember akhir nanti. Kalau sudah terstabilkan semua, maka langkah-langkah untuk restorasi, menyambung, mengcoating dan lain sebagainya itu adalah langkah yang dapat kita lakukan dengan lebih leluasa, dengan lebih hati yang mengendap, yang tenang. Kenapa? Karena sudah kita stabilkan. Kemudian kalau dari sisi distribusi jenis material, ini kita distribusi posisi di ruang pamernya, ada di galeri perunggu, galeri keramik, prasejarah, terakota, peradaban, dan ruang budaya. Barangkali yang di ruang peradaban ini masih kecil karena masih akan ada lagi yang terangkat dari lokasi itu. Ini adalah untuk yang remediasi, stabilisasi, kita merendam koleksi-koleksi tadi yang mengalami korosi aktif tadi secara berulang-ulang sampai ion-ion yang aktif itu dapat dihilangkan. Ini metode yang lazim di dunia internasional untuk stabilisasi, terutama untuk logam. Ini adalah analisis, kita melakukan analisis di Laboratorium Borobudur, beberapa instrumen kita gunakan, mungkin kalau Bapak Ibu sekalian ada yang berlatar belakang kimia atau sains itu cukup akrab dengan alat-alat ini. Kita menggunakan XRD untuk melihat persenyawaan dan mineraloginya, kemudian XRF untuk melihat komposisi unsurnya, SEM EDS untuk melihat mikrostruktur, dan lain sebagainya. Mohon maaf saya tidak terlalu menjelaskan secara detail dalam hal ini, tapi teknologi terkini itu kita gunakan untuk melakukan analisis. Ini kita akan lakukan untuk melihat bagaimana perubahan karakteristik material, kemudian munculnya kontaminan, korosi pelapukan, dan asosiasi dengan material lain. Karena ada melekat dengan material lainnya pada beberapa temuan. Nah, ini adalah program lanjutan. Jadi teman-teman di laboratorium masih akan melanjutkan proses stabilisasinya. Teman-teman di lapangan masih akan melanjutkan pencarian. Jadi Bapak Ibu sekalian, proses pencarian itu masih akan menghabiskan waktu yang lama setelah kita mengambil dari puing-puing itu, kemudian terakhir di finishing kita pun akan mengayak semua puing Bapak Ibu sekalian. Ini contoh ada satu ruang yang sudah selesai diayak. Jadi ayakannya itu sampai 3 kali, 3 ukuran. Masing-masing nanti akan ada temuan-temuan. Dan ini dari proses pengayaan ini cukup banyak yang ada fragmen ditemukan baru. Terakhir itu ada pergelangan tangan dari arca perunggu Siwa, Mas Budiman barangkali nanti bisa cerita, yang kita sudah berminggu-minggu mencari itu. Karena arcanya ketemu, pergelangan tangannya hilang. Tapi minggu lalu alhamdulillah sudah ketemu melalui proses pengayaan seperti ini. Jadi itu Bapak Ibu sekalian yang kami laporkan. Kami persiapkan materi ini di sebuah sudut kamar di Museum Kebangkitan Nasional sambil mendengarkan lagu lirih dari Eros Jarot, Badai Pasti Berlalu,
musim itu telah berlalu dan matahari segera berganti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.